Pemirsa, lebih dari sepekan erupsi Gunung Semeru, pencarian korban hilang terus dilakukan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 46 orang meninggal, sementara 9 lainnya masih dalam pencarian. Alat berat terus dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir jembatan Geladak Perak. Selain tergantung kondisi cuaca, pencarian korban erupsi Semeru juga tetap mewaspadai aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Hingga saat ini tercatat 46 orang meninggal dan 9 masih hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Ini jembatan lama ya, Mas? Ya, jembatan lama. Yang pertama medannya cukup curam karena seputaran jembatan tadi memang kita harus turun kemudian naik, jadi cukup terjal medannya. Kemudian di situ juga ada aliran lahar dingin. Sebagian tadi juga bekas erupsi juga masih mengepulkan asap. Sementara itu, setelah sepekan tak bersekolah akibat erupsi Semeru, ratusan anak korban erupsi akhirnya bisa kembali belajar. Meski digelar secara terbatas di tenda darurat pengungsian, anak-anak korban bencana ini sangat antusias mengikuti kegiatan belajar. Untuk saat ini, sekolah darurat hanya digelar selama 1 jam. Dalam proses pembelajaran, dinas terkait menggunakan metode kombinasi trauma healing dan pemberian materi sekolah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman meninjau lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Kasat memastikan TNI Angkatan Darat siap membantu relokasi korban terdampak. Para personil TNI Angkatan Darat dalam membantu penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Bersama Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga mengunjungi posko pengungsian dan salah satu lokasi terdampak erupsi di Desa Sumberwuluh. Kasat memastikan personil dan alat berat dari TNI Angkatan Darat siap dikerahkan untuk membantu relokasi warga jika pemerintah daerah setempat sudah memastikan lokasi relokasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kondisi pengungsian korban erupsi Semeru di Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur, sudah ada Bayu Pradana di lokasi. Selamat sore Bayu, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Ya, selamat sore Stefani. Sejumlah upaya untuk mengembalikan mental atau psikis dari para pengungsi yang terdampak dari erupsi Semeru beberapa waktu yang lalu ini masih dilakukan. Di belakang saya adalah tenda untuk psikososial, dukungan psikososial yang dimana baru saja dilaksanakan sebuah aktivitas untuk mengembalikan mental anak-anak. Dan juga memang ini bukan pertama kalinya beberapa aktivitasnya dilakukan, diantaranya ada dongeng yang biasa dibacakan pada malam hari dan juga aktivitas lainnya seperti mengaji bersama, lalu juga beberapa hal untuk mengembalikan mental anak-anak, untuk mengedukasi juga kemampuan mitigasi mereka. Dan juga bersama-sama juru kamera Rizky Iqbal, kita bersama-sama melihat seperti apa kondisi pengungsian saat ini. Di belakang saya adalah beberapa tenda yang biasa digunakan ini sebagai tenda-tenda untuk mengepul atau menaruh barang-barang bantuan. Dan memang kalau kita lihat tenda-tenda ini sudah dipenuhi oleh kardus-kardus bantuan dari para relawan yang memang setiap harinya berdatangan. Bahkan sampai hari ini bantuan demi bantuan ini terus berdatangan. Dan yang Anda lihat adalah bantuan logistik. Memang jumlahnya ini sangat banyak dan ini menjadi hal yang harus disyukuri. Dan memang beberapa waktu yang lalu Bupati Lumajang yaitu Tohrikul Haq ini mengatakan bantuan ini sudah sangat-sangat cukup. Bahkan ini sulit untuk ditampung, terutama di berbagai posko seperti posko lapangan Penanggal tempat kami berada saat ini. Dan juga ini adalah tenda yang biasa
biasa digunakan sebagai tempat menampung bantuan pakaian bekas layak pakai yang memang sejak kemarin ini sudah menumpuk di sini, menggunung di sini. Namun memang ini sudah dialihfungsikan dikarenakan banyaknya pakaian yang menggunung di sini, dan juga memang akhirnya kemarin kami melihat pada malam hari sejumlah relawan ini bahu-membahu untuk menaikkan pakaian layak pakai ini ke sebuah truk besar. Dan pada akhirnya pakaian-pakaian layak pakai tersebut akhirnya harus dibagikan ke posko lainnya, ini guna untuk meratakan bantuan yang ada. Memang sejak kemarin kalau dibandingkan dengan hari ini memang ada yang berbeda dari kondisi pengungsian lapangan Penanggal. Memang jumlah relawan yang ada kemarin ini tak sebanyak, maksud kami yang ada pada hari ini tak sebanyak beberapa hari yang lalu. Jika kita lihat memang apalagi kemarin akhir pekan banyak sekali relawan-relawan yang memberikan bantuan dengan cara pribadi tanpa di-pool atau disalurkan melalui organisasi tertentu. Dan di sini juga ada kondisi yang berbeda dari kondisi pengungsian pada biasanya. Kalau kemarin kita lihat ada beberapa tenda yang berdiri, namun juga ini sudah dirubah. Ini menjadi lapangan untuk bermain anak-anak. Tentunya ini menjadi salah satu cara untuk trauma healing atau mengobati trauma dari anak-anak. Dan memang ini menjadi hal yang penting. Trauma healing merupakan hal yang paling sering dilakukan dikarenakan memang para pengungsi ini mengaku trauma usai kejadian erupsi Semeru ini menghilangkan atau melenyapkan rumah mereka. Dan juga aktivitas hari ini tak seramai biasanya. Biasanya sore hari sejumlah anak-anak ini sudah bermain, namun pada sore ini kami tidak melihat banyaknya aktivitas yang ada di pengungsian ini. Dan kita lihat di sana adalah tenda pengungsi. Kita bisa lihat hanya ada segelintir saja relawan yang masih ada di sini, dan memang ini cukup berbeda kalau kita bandingkan dari pengungsian Penanggal ini pada hari-hari sebelumnya. Kita tahu bahwa posko Penanggal ini merupakan posko yang menjadi salah satu posko paling lengkap, bisa dibilang seperti itu. Berbagai fasilitas ini hadir di sini, dan ini memang diupayakan oleh Kementerian Sosial bahwa para relawan ini harus memberikan bantuan kepada pengungsi yang tidak merubah sedikit pun kehidupan mereka yang aslinya. Kita lihat di sini ada kehidupan para pengungsi yang memang mereka masih saja beristirahat, dan saya ingin mencoba mengajak salah satu dari mereka untuk berbincang. Di sini adalah tanda pengungsi. Kita lihat mereka melakukan aktivitas membenahi barang mereka. Rupanya memang tidak banyak yang bisa kami ajak ngobrol di sini, pemirsa. Ada beberapa adik-adik yang baru saja pulang dari aktivitas trauma healingnya. Kita bisa lihat mereka membawa pulang berbagai mainan atau juga alat makan, dan memang ini yang diberikan oleh para relawan. Di antaranya itu juga makanan ringan dan lain-lain. Dan di sini kita ada pengungsi lainnya, dan memang aktivitas demi aktivitas ini dilakukan oleh mereka. Dan tentunya salah satu yang dibutuhkan oleh mereka adalah tempat tinggal, kepastian tempat tinggal yang memang ini sudah diupayakan oleh Bupati Lumajang, yang nantinya ini akan membicarakan dan memastikan di manakah nanti hunian permanen mereka untuk mengganti hunian mereka yang lalu, yang dimana ini mereka merasa trauma dan tidak ingin kembali ke hunian lama mereka, akan dibangun. Stefani. Baik, terima kasih. Bayu Pradana melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, kurang dari sepekan terakhir telah terjadi 3 kali luncuran awan panas dari puncak Gunung Merapi. Awan panas tersebut terjadi akibat adanya guguran material dari kubah lava yang ada di puncak yang terbentuk karena tekanan dan suplai magma Merapi. Hingga saat ini Gunung Merapi masih dalam fase pembentukan kubah lava. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah masih tinggi. Dalam sepekan terakhir, terjadi 3 kali luncuran awan panas dari puncak Merapi. Petugas pos pengamatan Gunung Merapi di wilayah Kaliurang, Sleman, Suwaji menyatakan saat ini aktivitas Gunung Merapi masih dalam fase pembentukan kubah lava. Terdapat 2 kubah lava dengan volume sekitar 1.600.000 meter kubik dan satunya 1 juta meter kubik.
Hingga saat ini status Gunung Merapi masih tetap dipertahankan dalam level 3 atau siaga. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak Merapi. Di puncak ada 2 kubah lava, di kubah tengah sama di kubah barat daya. Dominannya untuk guguran ada di sebelah barat, jarak luncurnya 2000 sampai 2500. Untuk volume kubah saat ini 1.629.180. Merapi. Ya, karena kan masih aktif, dalam arti aktif itu kan siaga. Jadi mungkin ini siaga yang paling panjang. Ya berarti kan memang mengalir terus. Gitu loh. Katanya juga belum diturunkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang wanita menjadi korban perampokan usai mengambil uang dari anjungan tunai mandiri di kawasan Jakarta Timur. Namun setelah melapor ke Polsek Pulau Gadung, laporan itu tidak ditanggapi petugas yang berjaga. Video seorang perempuan menjadi korban perampokan setelah mengambil uang dari anjungan tunai mandiri atau ATM di sebuah minimarket viral di media sosial. Menurut korban, saat itu ia diikuti oleh sejumlah orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian salah satu pelaku mendekati korban dan mengetuk kaca mobil sambil menyampaikan bahwa mobil yang dikendarai membahayakan orang lain. Korban kemudian keluar dan melihat kondisi mobil, namun perampok yang mengendarai sepeda motor mengambil tas korban yang berada di kursi belakang dari sisi kiri. Ternyata dari sebelah kiri itu ada orang berdua yang ngambil tas saya. Jadi dia posisinya jongkok lalu masuk lewat pintu samping supir itu, bawa satu tas saya gitu. Nah itu di tas itu ada kunci mobil, terus STNK, KTP, ATM, kartu kredit, sama surat-surat lain sih. Gitu. Untuk uangnya di atas 4 juta sampai 7 jutaan sih. Atas kejadian ini korban kemudian melapor ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Namun laporan itu tidak ditanggapi oleh petugas yang berjaga. Hingga akhirnya korban melapor ke Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa suasana di tempat kejadian perampokan di kawasan Jakarta Timur, sudah ada rekan kami Lineke Utsiki di lokasi. Lineke, bisa gambarkan kepada kami seperti apa sebenarnya TKP perampokan? Apakah jalan yang termasuk sepi atau ramai sebenarnya? Ya, Stefani dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Jalan Raya Jatinegara Kaum, Klender, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang menjadi tempat kejadian perkara dari kasus perampokan yang dialami oleh seorang wanita berinisial MK yang viral di media sosial karena laporannya ini disebut sempat ditolak oleh salah satu oknum kepolisian dari Polsek Pulau Gadung. Dan yang Anda lihat visual saat ini di layar kaca Anda adalah di Jalan Raya Jatinegara Kaum yang menjadi lokasi kejadian. Kalau kami pantau di sore hari ini memang jauh berbeda dengan malam hari. Karena di sore hari ini terlihat cukup ramai lancar, arus lalu lintasnya cukup banyak begitu pengendara, baik kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 yang melintas di sepanjang Jalan Raya Jatinegara Kaum. Bahkan kalau kami lihat di sekitaran lokasi ataupun tempat kejadian perkara ini memang nampak ada banyak kemudian rumah-rumah warga, kemudian juga bengkel, dan bahkan ada sejumlah kemudian perusahaan-perusahaan jasa ekspedisi. Dan kalau bisa dilihat di samping kanan saya ini juga ada warung-warung, baik itu di sebelah sisi kanan maupun sisi kiri dari perusahaan jasa ekspedisi yang menjadi tempat kejadian perkara. Dan tadi memang disampaikan, kami sempat berbincang-bincang dengan sejumlah saksi ataupun pemilik warung yang ada di sini yang menyebutkan memang mereka sebenarnya tidak melihat bagaimana kemudian kejadian yang ada. Tetapi kalau kita berbicara mengenai rawan aksi tindak kejahatan jalanan di sekitaran jalan sini di Pulau Gadung ini memang terbilang cukup rawan kejahatan karena tadi dicontohkan dalam sepekan ini saja sudah terjadi 2 kali pencurian, diantaranya ada kemudian maling yang berhasil ditangkap. Bahkan ada salah satu pedagang yang biasanya berjualan di sini ini sempat beberapa kali mengalami aksi pencurian seperti kemudian handphonenya ini dicuri, telepon genggamnya dicuri.
atau ini kemudian barang-barang berharga yang dicuri. Jadi memang kemudian diimbau lagi kepada masyarakat apabila kemudian menemukan aksi-aksi tindak kejahatan seperti ini, memang bisa mencari lokasi-lokasi yang kemudian ramai lokasinya, baru bisa menepi. Kembali ke Stephanie. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, warganet mencibir keputusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis ringan Rachel V-nya. Kami akan kembali sesaat lagi.